Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ilham Hidayatullah, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat di STIKES Hang Tuah Pekanbaru, semester 3. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi perkuliahan saya tentang perencanaan dan evaluasi kesehatan. Sebelumnya, apa itu perencanaan? Perencanaan atau planning adalah sebuah proses pengambilan keputusan yang menyangkut apa yang dilakukan di masa mendatang, kapan, bagaimana, dan siapa yang akan melakukannya. Jadi, perencanaan merupakan inti kegiatan manajemen, karena sebuah kegiatan manajemen diatur dan diarahkan oleh perencanaan tersebut. Perencanaan juga merupakan proses pemilihan alternatif yang tindakan yang terbaik untuk mencapai tujuan. Tujuan perencanaan kesehatan ialah merumuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang, bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan perencanaan dan evaluasi, memastikan tujuan tercapai secara efektif dan terarah. Lanjut ke materi perencanaan kesehatan. Menurut para ahli yaitu Lieberton menyatakan bahwasanya perencanaan sebuah pekerjaan yang menyangkut penyusunan konsep serta kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan demi masa depan yang lebih baik. Perencanaan kesehatan itu sendiri adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, apa-apa saja sih langkah-langkah perencanaan kesehatan itu? Yang pertama, analisis situasi, yang artinya menganalisis data laporan yang masuk, baik data primer maupun sekunder, seperti data tentang penyakit dan kejadian sakit, baru data kependudukan, data lingkungan dan geografi, dan data sarana dan prasarana. Lanjut yang kedua yaitu identifikasi masalah, seperti laporan kegiatan dari program kesehatan yang ada, surveillance epidemiologi atau disebut dengan pemantauan penyebaran penyakit, beserta survei kesehatan. Yang ketiga yaitu penetapan prioritas masalah berdasarkan identifikasi masalah. Di sini ada dua cara. Yang pertama teknik scoring dan teknik non scoring. Teknik scoring ini dapat memberikan suatu cara memberikan nilai skor terdapat masalah tersebut dengan menggunakan ukuran atau parameter, antara lain seperti berat ringannya dampak yang ditimbulkan, kemauan masyarakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut, dan keuntungan sosial bila masalah tersebut teratasi. Lalu yang kedua itu non-scoring. Non-scoring ini di mana teknik ini digunakan untuk diskusi kelompok, seperti atau disebut dengan NGT, yaitu Nominal Group Technique. Lanjut yaitu menentukan tujuan, mengkaji hambatan dan kelemahan program, menyusun rencana kegiatan, menetapkan sarana atau target. Selanjutnya itu menyusun jadwal pelaksanaan, organisasi dan staf. Maksudnya organisasi dan staf ini dibuat pembagian tugas staf terhadap program yang akan dilaksanakan serta ditentukan target dan pelaksanaannya. Selanjutnya itu ada rencana anggaran, lalu pelaksanaan, dan terakhir adalah evaluasi atau penilaian. Lanjut ke materi unsur-unsur perencanaan. Dalam menetapkan suatu rencana harus mengandung beberapa unsur-unsur. Yang pertama, tujuan. Unsur yang pertama itu tujuan. Suatu rencana yang akan dilaksanakan harus mempunyai tujuan yang jelas dan mempunyai batasan akan tujuan tersebut, atau bisa singkatnya fokus dalam perencanaan tersebut. Lalu yang kedua, politik.
Yang dimaksud dengan politik ini adalah kewenangan, delegasi, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan sebuah perencanaan. Lalu selanjutnya ada prosedur, anggaran atau budget. Lalu yang terakhir itu program. Program merupakan gabungan dari politik, prosedur, dan anggaran, serta perlu adanya alternatif tujuan bila mana tujuan utama tidak tercapai sebagaimana sebagaimana yang kita harapkan. Lanjut, apa saja sih hambatan dalam penerapan perencanaan? Yang pertama, tujuan yang tidak dapat, sistem penghargaan yang tidak ada, lingkungan yang dinamis dan kompleks, keengganan untuk menetapkan tujuan, penolakan terhadap perubahan, dan yang terakhir yaitu keterbatasan. Lanjut, lalu apa saja solusi untuk mengatasi hambatan perencanaan tersebut? Yang pertama yaitu pemahaman maksud tujuan dari perencanaan tersebut. Yang kedua, komunikasi dan partisipasi. Yang ketiga, konsistensi, revisi, dan pembaharuan. Yang terakhir itu sistem penghargaan yang efektif. Lanjut ke tahap dan syarat perencanaan. Tahap dasar perencanaan pada dasarnya memiliki 4 tahapan. Tahapan pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tahap kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan adalah sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Lanjut ke tahap ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Itu ada selanjutnya tahap keempat yaitu terakhir pengembangan rencana dan serangkaian. Kegiatan ini untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir dalam proses pencapaian meliputi perkembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. Lalu proses perencanaan dimulai dari perumusan tujuan, pengumpulan data, kemudian data-data tersebut dianalisis, membuat alternatif dan konsep, kemudian diimplementasikan dan menghasilkan tujuan baru. Proses perencanaan merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan satu sama lain atau saling menunjang dalam mencapai tujuan di masa yang akan mendatang. Ada beberapa karakteristik perencanaan. Yang pertama, pencapaian tujuan, latihan pilihan, terus orientasi ke masa depan. Maksudnya masing-masing tujuan utama perencanaan menyiratkan suatu kebutuhan di masa kini untuk informasi tentang masa depan. Selanjutnya itu aksi atau langkah. Yang terakhir itu kelengkapan. Lanjut ke syarat-syarat perencanaan. Syarat-syarat perencanaan itu seperti mempunyai tujuan yang bagus, sifatnya simpel dan sederhana, membuat analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan, bersifat fleksibel, dan yang terakhir yaitu mempunyai tanggung jawab. Sebab tanggung jawab sangatlah penting dalam suatu perencanaan, apalagi untuk menyukseskan suatu perencanaan tersebut. Lanjut ke manfaat jenis perencanaan. Manfaat perencanaan dipakai sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan sehari-hari. Dengan adanya rencana, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan tahap-tahap yang semestinya. Lanjut ke jenis-jenis perencanaan, itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, jenis perencanaan terdapat berdasarkan ruang lingkup, seperti rencana strategis, rencana teknis, rencana terintegritas. Lanjut yang kedua itu rencana berdasarkan tingkatan, seperti rencana induk, rencana operasional,
rencana harian. Lanjut ke yang terakhir, yaitu jenis perencanaan berdasarkan jangka waktu, seperti rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana jangka pendek. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu aspek perencanaan. Perencanaan menggunakan beberapa aspek. Yang pertama, menentukan tujuan yang akan dicapai, memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih. Yang ketiga, usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar keinginan yang efisien. Baru lanjutnya sifat perencanaan, seperti berjangka waktu, seperti kayak tadi, panjang, menengah, dan pendek. Ada juga menggunakan tahap pelaksanaan, terpadu, berkelanjutan, terukur, realistis, dan akurat. Lalu ciri-ciri perencanaan yang baik. Ciri-ciri perencanaan yang baik itu memiliki visi, misi yang akan diwujudkan, mudah dipahami, lalu fleksibel, sistematis, mempunyai stabilitas, dan yang terakhir mencangkup semua tindakan yang diperlukan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like-nya dan tinggalkan komen yang berkesan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.